Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti dari SMP Negeri 1 Tengah Tani, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata membuat keyakinan kelas dan desiminasi modul 1.4 budaya positif. Pengertian keyakinan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Latar belakang penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan penyusunan keyakinan kelas adalah 1. Untuk menumbuhkan budaya positif dan karakter baik di kelas. 2. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Mendidik sikap murid yang mandiri, kolaboratif, dan bertanggung jawab. 4. Menumbuhkan merdeka belajar dan kenyamanan belajar melalui keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Berikut ini dokumentasi kegiatan membuat keyakinan kelas yang telah saya lakukan bersama murid-murid kelas 8H. Tolak ukur keberhasilan penyusunan keyakinan kelas. 1. Terciptanya suasana pembelajaran yang aman, nyaman, tertib, dan disiplin. 2. Semua warga sekolah mampu bersinergi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang baik di sekolah. 3. Kegiatan pembiasaan berjalan dengan tertib. 4. Terwujudnya profil pelajar Pancasila. 5. Budaya positif dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta berkelanjutan. Setelah menyusun keyakinan kelas bersama murid kelas 8H dan disepakati untuk dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari di kelas, berikut umpan balik murid yang akan disampaikan oleh perwakilan murid kelas 8H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mustika dari kelas 8H. Saya dan teman-teman sudah membuat keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Perasaan saya sangat senang dan saya berharap semoga dengan adanya keyakinan kelas ini dapat membangun lingkungan belajar yang nyaman dan karakter murid yang baik, berakhlak mulia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dari kelas 8H. Setelah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman di kelas 8H, kami jadi saling menghormati dan menghargai serta menjadi lebih bertanggung jawab dan terbentuk kerjasama antar teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video desiminasi modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu bapak yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua bisa hadir di tempat yang berbahagia ini, tempat berbagi ilmu, tempat berkreasi dan lain sebagainya, itu dalam rangka workshop aksi nyata desiminasi modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 1 Tengah Tani. Dan insya Allah dalam kesempatan ini merupakan penggagas dari salah satu calon guru penggerak SMP Negeri 1. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Mudah-mudahan di antara umat beliau termasuk kita jalan. Ibu bapak yang kami hormati, pada acara
workshop hari ini, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi, dan yang kelima doa penutup. Itulah beberapa mata acara yang akan kita saksikan bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terpandu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Ibu bapak yang kami hormati, menginjak pada acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah dengan ucapan basmalah kita buka acara aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 1 Tengah-Tani. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menginjak pada acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Herni mohon untuk memimpin dan Ibu Bapak peserta untuk berdiri. Mari Bapak Ibu semua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Irama 4/4 jatuh pada ketukan yang keempat. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, silakan dimulai. Untuk acara selanjutnya ini sebuah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tengah-Tani. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Tengah-Tani, Wabillahi Ibu calon guru penggerak Ibu Rahmayati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita semua bisa hadir pada acara kegiatan workshop
di mana kegiatan workshop ini merupakan salah satu program dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan hari ini betul-betul akan memberikan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan motivasi pada guru-guru yang lain. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan teman. Ibu bapak yang kami hormati, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena kebetulan Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tempat ini karena beliau sedang melaksanakan tugas di luar kota. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf pada hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah. Ibu bapak yang kami hormati, sebuah acara workshop itu adalah sebuah kegiatan yang betul-betul dapat mengasah keterampilan dan kemampuan setiap guru. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berharap pada kegiatan ini akan memberikan dampak yang nyata sesuai dengan judulnya, menciptakan atau menumbuhkan budaya positif. Betul-betul akan memberikan dampak dan motivasi untuk guru-guru yang lain. Karena mengapa? Bahwa melalui workshop ini akan tergali berbagai ide yang muncul, yang mudah-mudahan ide itu akan merumuskan, memberikan sebuah formula yang bagus dalam rangka menumbuhkan perkembangan anak, terutama pada saat-saat anak berada di lingkungan sekolah. Sehingga budaya positif ini akan betul-betul memasyarakat di kalangan siswa dan pada akhirnya diharapkan akan menularkan sikap yang baik siswa di masyarakat. Ibu bapak yang kami hormati, kami berharap pula pada kesempatan ini nanti dari Ibu Rahma sebagai calon guru penggerak betul-betul mampu menularkan bahkan dapat memberikan contoh yang terbaik untuk guru-guru yang lain. Jangan sampai berhenti pada tingkat teoritis. Ini yang kadang-kadang sering menjadi kelemahan. Dalam teoritis itu pintar sekali, begitu dilaksanakan di lapangan kadang-kadang perlu penyempurnaan. Mudah-mudahan dengan nawaitu yang baik dari para calon guru penggerak, dan alhamdulillah kita sudah ada guru penggerak yang lain, nanti insya Allah akan diikuti oleh guru penggerak yang lainnya, sehingga SMP Tengatan itu akan memberikan warna yang berbeda. Kalaulah bahwa SMP Tengatan itu dikenal sekolah yang agak terbelakang karena itu terbawa oleh nama. Yang namanya Tengatan itu identik dengan kampung. Tapi mudah-mudahan kita tidak kampungan. Dengan kehadiran guru-guru penggerak ini akan memberikan warna yang berbeda. Sekolah di tengah perkampungan tapi memiliki prestasi yang luar biasa, yang tidak kalah oleh sekolah-sekolah yang ada di kota. Ini yang kita harapkan, sebab masyarakat akan menilai bahwa sekolah yang baik itu adalah sekolah-sekolah yang banyak menurunkan prestasi. Bahkan siswanya itu bagus-bagus, siswanya berakhlak baik. Ini harapan juga dari guru Merdeka bahwa siswa itu harus berlandaskan atau berakhlak Pancasila. Nah, untuk itu sekali lagi mudah-mudahan kami berharap kepada Ibu Rahma bisa menyampaikan berbagai gagasannya, dan kepada Ibu Bapak Guru, mari kita sempurnakan gagasan Ibu Rahma dan pada akhirnya mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa yang kita rencanakan hari ini akan berdampak.
positif. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama pada acara yang keempat, yakni acara pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu. Waktu yang tepat maksudnya. Terima kasih Pak Ade atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:05, jadi kita mulai saja acara desiminasi ini. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri aja, kasih banyak. Puji syukur, marilah kita semua selalu memanjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia serta rezeki yang Allah berikan pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka desiminasi aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif sebagai tugas saya, guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7. Shalawat serta salam, marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di sini menjadi umatnya yang selalu bertakwa dan menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya pada hari yaumil nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih dari hati yang sangat dalam atas kehadiran Bapak dan Ibu di sini, karena harusnya Bapak dan Ibu beristirahat di rumah, namun dengan hati yang ikhlas Bapak dan Ibu bisa hadir memenuhi undangan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu di sini akan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif. Baiklah, saya lanjutkan. Tadi sudah kita lalui ya agendanya, pembukaan, kemudian tujuan dari pembelajaran nanti akan saya paparkan. Acara inti, refleksi, dan penutup. Acara kita pada hari ini ada 5 agenda acara. Berikutnya, tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah kita bisa memahami konsep budaya positif berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, memahami konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga, menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Nah, yang ketiga ini merupakan tujuan untuk kita bersama, karena tidak mungkin kalau saya atau ibu saja yang melaksanakan, tapi kolaborasi. Semoga nanti ke depannya kita bisa menumbuhkan budaya positif dengan cara yang baik. Kemudian yang keempat, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan kebutuhan murid. Materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Materi yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Materi yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, ini yang nanti akan kita paparkan bersama.
anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini sudah jelas bahwa tujuan pendidikan itu bukan mencerdaskan anak atau membuat anak menjadi pintar, tetapi di sini tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka, menuntun sesuai dengan kodratnya, kodrat baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi tujuan pendidikan tuh di sini bukan ada unsur paksaan, ya, tapi kita menuntun mereka agar mereka hidupnya bisa selamat dan bisa bahagia. Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk menuntun mereka agar mereka itu menjadi orang yang selamat di dunia, agar menjadi orang yang bahagia dalam hidupnya kelak, maka salah satu yang kita tanamkan pada murid-murid kita adalah budaya positif. Sehingga murid kita nanti mempunyai suatu karakter yang baik, mempunyai suatu karakter yaitu berakhlak mulia. Bagaimana, apa yang maksud dengan budaya positif di sini? Nah, budaya positif di sini adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Saya yakin sekolah kita itu sudah melakukan ini, sudah melakukan budaya-budaya positif. Terbukti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam sehari-hari, misalnya melaksanakan upacara bendera, melaksanakan literasi baik mengaji maupun literasi dalam bahasa Indonesia. Kemudian budaya-budaya positif lainnya, menggunakan pakaian dengan tertib, melaksanakan ibadah. Nah, itu adalah contoh-contoh budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Bapak dan Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju tidak? Setuju. Nah, yang setuju, saya minta dipaparkan kenapa setuju. Penjelasannya, siapa yang bersedia Bapak dan Ibu? Jadi relawan, nggak apa-apa. Yang setuju, setuju. Ya. Oh, enggak. Biar kedengaran video. Ya, kalau menurut saya untuk adanya suatu hukuman yang diberikan kepada siswa, menurut saya sangat setuju. Karena kita tahu sendirilah, anak-anak kita di sini walaupun dibuat suatu aturan atau tertib yang dibuat oleh sekolah dari awal, misalkan ada suatu perjanjian antara orang tua, kemudian siswa dan sekolah, tapi anak-anak kita seolah-olah aturan atau norma yang dibuat tetap disepelekan atau diacukan. Nah, anak-anak yang melanggar, baik itu melanggar dalam hal yang sangat besar ataupun yang sedang dan yang kecil, itu harus ada suatu hukuman sehingga anak-anak kita tidak akan mengulangi lagi apa yang dilakukannya gitu. Jadi hukuman menurut saya itu sangat cocok sekali diberikan kepada siswa. Jangan sampai tidak ada hukuman sama sekali, tidak ada suatu sanksi yang diberikan siswa, sehingga siswa itu mengabaikan dan mengacukan apa yang dibuat aturan yang di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih sama Pak Swandi atas pemaparannya dan penjelasannya. Jadi Pak Swandi setuju kalau misalnya hukuman dapat dijadikan sebagai alat untuk mendisiplinkan anak. Nah, tadi ada saya mendengar ada yang bilang tidak setuju. Siapa? Saya kemudian Akan berarti. ya, terima kasih Bu Rahma atas kesempatannya. Kalau menurut saya hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Jadi kalau kita mengasih hukuman berarti anak itu hanya dalam pikirannya hanya ada satu kata, itu takut. Jadi mereka itu melakukan sesuatu itu hanya karena takut. Jadi kalau hanya rasa takut, akhirnya tidak jadi kebiasaan. Karena dia takut, oh saya harus ke sekolah, karena saya takut nanti kalau
kalau kesiangan saya pasti dihukum, dan hukumannya itu saya nggak mau, makanya saya takut, makanya saya berangkat pagi dan tidak telat. Tapi itu tidak menjadi kebiasaan di kemudian hari, karena yang belajar itu kan sepanjang hayat dan sepanjang masa. Jadi kalau anak itu hari ini hanya dalam pikirannya itu hanya karena hukuman dia berangkat pagi, dan kebiasaan itu tidak akan konsisten, tidak akan selalu sampai mereka dewasa dan mereka nanti sampai tua pun mereka tidak ada kebiasaan untuk bangun pagi. Karena apa? Mereka nggak sekolah. Kalau nggak sekolah berarti mereka nggak bangun pagi. Karena kan kalau bangun pagi harus ke sekolah, kalau telat nanti dihukum. Jadi dalam pikirannya hanya ada hukuman. Jadi mungkin kalau menurut saya tidak sebenarnya di situ. Jadi jangan kita jadikan hukuman itu hanya sebagai tekanan untuk anak untuk mendisiplinkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Boleh Nani menambah? atas Boleh menambah? boleh enggak? Silakan dulu. Silakan dulu. Hukuman merupakan untuk alat menerapkan kedisiplinan. Ya. Kalau menurut saya setuju hukuman menerapkan kedisiplinan, karena yang namanya siswa untuk disiplin harus dipaksa dulu. Kalau yang sifatnya memaksa pasti harus ada sanksinya. Misalnya tata tertib peraturan sekolah, siswa nggak mau mentaati peraturan, ya harus dipaksa. Siswa nggak mau, harus mentaati tata tertib, harus dipaksa. Seperti kalau dia tidak mau mentaati tata tertib, ya saya sebetulnya sanksi. Sama norma juga harus diterapkan dengan cara memaksa dulu. Setelah dipaksa nanti mulai terbiasa. Saya rasa sudah cukup ya. Jadi ada 3 jawaban dari Bapak dan Ibu. Yang pertama setuju, yang kedua tidak setuju, dan yang ketiga setuju adanya hukuman. Nah, jawaban yang benarnya bagaimana? Nanti pada akhir sesi pemaparan akan kita temukan jawabannya Bapak dan Ibu. Ya. Oke, yang kedua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tinggal jawab aja. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke ya. Bapak dan Ibu, itu adalah jawaban dari Bapak dan Ibu semua. Jawaban dari hati nurani Bapak dan Ibu semua. Apakah jawaban kita tuh bagaimana? Apakah sesuai atau tidak? Nanti kita akan lihat berdasarkan pemaparan yang akan disampaikan. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita berbicara masalah disiplin, kita akan keterkaitannya itu dengan suatu kontrol diri, ya. Nah, tentang pemikiran kontrol diri ini kita akan melihat adanya suatu perubahan paradigma, perubahan cara berpikir orang apa sih itu kontrol diri itu, ya. Nah, di sini untuk bisa mengetahui sejauh mana kita bisa mengontrol diri kita, nah, di sini ada permainan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu duduknya berdua ya. Nanti misalkan yang sebelah kiri A, sebelah kanan B. Kiri A, kanan B. Pak Supandi sana Ibu Tina. Nah, nanti yang A dua-duanya akan
ya. Jadi bisa kepalan tangan itu maksudnya sesuatu barang yang berharga untuk diri ibu sendiri, ya. Kemudian bagaimana ibu mempertahankannya, walaupun temannya itu meminta untuk membuka tangannya dengan cara berbagai cara tadi sudah disampaikan kan. Nah, kira-kira yang dilakukan apa? Tadi katanya mempertahankan kepalan tangan tersebut, tidak membukanya, katanya begitu kan? Nah, jadi di sini pertanyaan nomor 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? A atau B? Diri sendiri. Banget, betul jawabannya. Jadi dari contoh permainan tadi bahwa seluruh kontrol diri kita itu tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Apapun yang kita jadikan suatu keyakinan, nah itu adalah yang memegang kendali diri kita sendiri. Nah begitu juga dengan cara kita dalam mengontrol siswa, ya. Jadi yang memegang kendali untuk siswa itu bisa baik, bisa tidak, itu bukan kita sebagai gurunya, bukan, tapi anak tersebut. Nah, disinilah peran kita bagaimana nih caranya supaya kita sebagai guru bisa mengontrol anak itu sehingga dia mempunyai suatu keyakinan diri dan bisa merubah diri. Nah, itu adalah suatu bentuk, ya, bentuk permainan yang bisa memunculkan suatu teori, ya, bahwa yang namanya kontrol diri dalam setiap manusia ada pada diri sendiri. Nah, ini adanya teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. Leon Dreiser. Teori kontrol itu ada 4 ilusi menurut teori ini. Yang pertama, teori ilusi guru mengontrol murid. Artinya, pada dasarnya kita itu pada saat mengontrol murid itu memaksa murid untuk melakukan. Tadi kan kita dapat nih, melakukan murid untuk melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya teori ini, ya, teori itu tuh memang sih murid mau untuk apa sih namanya? Melakukan, mengerjakan. Tapi bukan dari hati diri sendiri. Nah, itu menyebabkan timbulnya apa? Timbulnya bahwa motivasi dia untuk melakukannya bukan dari intrinsik, tapi ekstrinsik, dari luar, dari orang lain, ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya di sini, ya, bahwa bujukan, kemudian rayuan itu adalah suatu kontrol kepada murid. Betul, memang betul. Tetapi murid itu akhirnya akan bagaimana? Dia tergantung. Dia kalau mau melakukan sesuatu harus dibujuk dulu, harus dirayu dulu. Ini pun tidak tepat kepada ibu, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya pada saat anak itu terlambat, kemudian kita panggil tuh, kenapa kamu terlambat? Ya, kemudian kamu nggak kasihan sama orang tua kamu? Nah, itu berarti kita itu membuat dia sangat merasa bersalah tanpa kita menanyakan kenapa, alasannya apa terlambat. Nah, itu juga disebut dengan bahwa kritik membuat orang itu tidak dapat merasa bersalah, tidak dapat menguatkan karakternya, ya. Kemudian teori kontrol yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, orang dewasa ini maksudnya kita kepada murid kita. Kita menganggap bahwa kita sebagai guru bisa lah memaksa anak. Ya memang kita sangat mudah untuk memaksa anak. Tapi nanti timbulnya akan bagaimana? Timbulnya akan merasa tidak marah, tidak suka, dan lain sebagainya. Nah, itulah paradigma tentang teori kontrol, ya. Selama ini paradigma kita adalah stimulus respon. Nah, bagaimana cara untuk bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, menurut Stephen R. Covey, ya, bahwa mengatakan bila kita ingin membuat
bagaimana cara kita untuk bisa melakukan suatu perubahan tersebut sehingga sesuai dengan yang diyakini oleh kita maupun oleh orang yang kita ajak untuk melakukan perubahan. Berikutnya di sini adalah perbedaan antara stimulus dan respon. Bapak dan Ibu, mungkin pada saat saya belum belajar modul ini, saya pun pemikirannya sama seperti Bapak dan Ibu, ya, bahwa stimulus karena ada aksi pasti ada reaksi, ya, stimulus respon. Nah, misalnya contohnya sini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu yang stimulus respon. Kemudian coba kita rubah paradigmanya, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya, tuh. Jadi jangan kita tuh memaksakan orang tuh untuk sama pandangannya dengan kita, tapi kita lihat, ya, bagaimana memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrol tidak seperti itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya yang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya tadi, pada saat anak terlambat, kita langsung menjudge anak tersebut sebagai anak yang malas, anak yang tidak disiplin. Nah, itu namanya stimulus respon. Ya. Nah, kemudian seharusnya bagaimana? Seharusnya kita sebagai perilaku yang menanyakan, ya, kenapa anak tersebut bisa terlambat. Coba kita dengarkan apa alasannya, tuh, ya. Nanti kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima, pemaksaan pada saat bujukan yang gagal. Maksudnya bagaimana? Pemaksaan adalah satu bujukan yang gagal, artinya pada saat kita memaksa itu sama aja dengan kita membujuk seorang, padahal itu yang kita lakukan gagal. Maksudnya dia mau menjalankan apa yang kita perintahkan. Contohnya misalnya anak-anak pada saat ibu tidak ada di kelas, coba kalian kerjakan tugas yang ibu berikan, ya. Nah, pada saat kita memberikan suatu ancaman, penekanan, mungkin dia pada saat itu akan diam. Tapi ketika kita tinggal 10 menit saja, dia anak-anak sudah ribut. Nah, itu artinya kita itu melakukan pemaksaan pada saat itu adalah suatu bujukan yang gagal. Artinya kita pada saat mau berbicara anak menurut, tapi di luar kita tidak seperti itu. Nah, jadi bagaimana? Kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan pada pilihan yang baru. Jadi kalian pengennya bagaimana? Maunya apa? Ya, jadi kita ajak mereka untuk berpikir. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Menang kalah tuh maksudnya ada yang merasa dimenangkan, ada yang merasa kalah. Tapi kalau model menang-menang, semuanya akan menang dan menang. Artinya tidak ada yang dirugikan, baik guru maupun murid. Itu maksudnya seperti itu. Nah, itu adalah paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, setelah kita paparkan masalah stimulus respon dan teori kontrol paradigmanya, sekarang kita pada inti, ya, materi, yaitu disiplin positif. Yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Atau konsep disiplin positif merupakan prinsip utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Nah, itu adalah sebagai pemikiran kita bersama. Selama ini disiplin yang kita terapkan di sekolah kita ini bagaimana? Bapak dan Ibu tentunya bisa menjawab sendiri dong, ya. Apakah sudah efektif? Apakah perlu ditinjau kembali? Nah, untuk melakukan suatu perubahan
kolaborasi kerjasama kita semua agar bisa membawa ya budaya positif ini dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Nah, di sini ada makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dayang Gosen. Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, itulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu berarti self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini maksudnya bahwa yang namanya disiplin itu untuk sesuatu kemerdekaan itu wajib adanya disiplin. Nah, disiplin itu harusnya tumbuh dalam diri kita sendiri. Nah, kalau dalam diri kita sendiri itu tidak bisa menumbuhkan disiplin, maka wajib harus ada orang yang bisa mendisiplinkan kita. Nah, itu maksudnya. Nah, di sini bagaimana cara-caranya nanti akan dijelaskan dalam paparan materi restitusi. Nah, menurut Dayang Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid mengikut pelaku pengikut. Untuk menjadi seorang atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, menurut Dayang Gosen ini bahwa yang namanya disiplin di sini ya bukanlah suatu tata tertib yang harus ditaati, bukan. Tapi di sini adalah pembelajaran. Pembelajaran bagaimana orang itu bisa memiliki satu keyakinan-keyakinan yang dia percaya. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka kedisiplinan itu akan muncul dalam diri dia sendiri dari faktor intern diri, bukan dari karena orang lain. Itu. Kalau kita simpulkan ya makna disiplin dari kedua pakar tersebut, bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Nah, ini arti disiplin sesungguhnya, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau nilai kebajikan yang bersifat universal. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dayang Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam diri dan dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini maksudnya bahwa yang namanya keyakinan diri itu harus dimiliki oleh setiap orang. Ya, saya yakin misalnya kalau menggunakan helm pada saat mengendarai motor, saya itu akan melindungi ya untuk keselamatan saya. Itu berarti diyakini. Ya, saya yakin kalau saya berdoa kepada Allah, maka apa yang saya inginkan itu insya Allah bisa terkabulkan. Nah, itu namanya keyakinan. Jadi kalau kita menumbuhkan keyakinan dalam diri, otomatis suatu yang kita lakukan itu berarti motivasinya dari motivasi diri atau motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap institusi atau organisasi, misalkan sekolah, itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan inilah yang dijadikan sebagai dasar kesepakatan ya
global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Nah, kebijakan ini bersifat universal, artinya tidak melihat suku, agama, dan lain sebagainya, tetapi semua sama, mempunyai keyakinan yang sama. Nah, keyakinan inilah yang akan dijadikan sebagai landasan atau dasar kita dalam membuat suatu keyakinan-keyakinan di kelas, keyakinan-keyakinan di sekolah. Ya, keyakinan di sekolah itu sama aja dengan peraturan atau tertib. Tapi kita menyebutnya di sini bahasanya itu keyakinan sekolah. Ya, perbedaannya apa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Perbedaannya kalau keyakinan kelas pada saat kita membuatnya itu semua kita libatkan anak-anaknya. Seharusnya demikian juga dengan keyakinan sekolah. Nanti kita coba, ya, menjadi PR kita semua. Berikutnya, nah di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada tiga, ya, ada tiga. Apa sih motivasi orang dalam melakukan sesuatu tuh? Ada tiga garis besar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau orang punya motivasi yang nomor satu ini, dia akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dia akan merasa takut. Takut apa tadi? Takut dihukum, takut dimarahi, takut kena sanksi. Nah, itu disebutnya motivasi eksternal. Jadi motivasi yang datangnya dari luar, karena rasa ketakutan. Nah, kemudian yang kedua, orang melakukan sesuatu, ya, itu karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Apa pertanyaan yang akan dia lontarkan pada saat dia melakukan hal tersebut? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga disebut motivasi eksternal. Jadi orang datanya tidak terlambat karena ingin dapat penghargaan, ya, karena ingin dapat hadiah. Itu berarti motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah idealnya. Ideal motivasi yang timbul dari diri seseorang yang kita sebut dengan motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif itu yang ini yang kita bicarakan. Nah, pertanyaannya apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Itu seperti itu. Nah, itulah tiga motivasi perilaku manusia yang tidak cuma murid, ya, murid dan kita juga pasti mempunyai motivasi ini dalam melakukan suatu tindakan. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi teori ini kita tujuannya untuk menanamkan tadi motivasi yang ketiga tadi, yang dari diri sendiri, yaitu agar murid-murid kita menjadi orang yang diinginkan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dan dampaknya itu akan jangka panjang. Jadi kalau dari dalam diri, insya Allah sampai dewasa dia akan selalu disiplin diri karena dari diri sendiri. Contohnya orang yang dari mulai kecil misalnya diajari untuk sholat 5 waktu, sudah dikasih tahu keyakinan apa yang akan dia peroleh dan harus dia lakukan, maka hal itu akan bisa menjadi motivasi dalam diri yang tidak akan terpengaruh oleh penghargaan, oleh hukuman, hal yang perlu kita renungkan semua. Begini Bapak dan Ibu, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasar tindakan Anda atau
ya. Di sisi positif, di sini kita harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa hal fisik maupun psikis. Murid atau anak akan disakiti oleh suatu perkataan atau perbuatan. Nah, ini hukuman. Hukuman itu disebutnya, kenapa bisa disebutnya spontanitas? Karena tidak ada, contoh ya, kita buat peraturan tata tertib sekolah. Kemudian ada anak yang tidak, contoh dalam kelas nih, ada anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, hukumannya itu tidak tertulis kan, spontanitas. Itu disebut dengan hukuman yang bersifat tidak terencana. Ya kan Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita spontanitas aja, ya silakan kalian kerjakan di luar. Nah, itu spontanitas. Silakan kalian tidak boleh istirahat, harus kerjakan. Atau misalkan tulis, saya malas, tidak mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Nah, itu contoh yang bersifat spontanitas. Nah, beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuknya konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya dan akan menerima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Ya, itu konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu mereka tahu apa yang harus dia lakukan nih, karena sebelumnya udah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Ya. Nah, kalau restitusi beda lagi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapatnya Bosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, apabila konsekuensinya tidak tercapai, ya kita melakukan dengan restitusi. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau restitusi kita berkolaborasi dengan anak, kemudian kita berbicara lebih dalam pada anak, kemudian kita akan menawarkan pada anak bagaimana nih caranya menyelesaikan masalah mereka. Itu namanya restitusi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada bukan tugas ya, pertanyaan yang mohon dijawab oleh Bapak dan Ibu. Tadi kan sudah saya paparkan tuh antara hukuman, konsekuensi, ya, restitusi. Nah, sekarang saya minta Ibu hanya jawab dua, apakah hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Nanti ya
tujuannya. Nah itu keyakinan sekolah yang menjadikan landasan ya kita untuk membuat satu keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa dilihat di sini proses dari keyakinan sekolah atau kelas. Budaya positif itu bisa tercipta dari awalnya ya, dasarnya dulu yaitu kita menentukan peraturan kelas dan kita akan dibuat menjadi keyakinan kelas. Jadi Bapak dan Ibu wali kelas untuk semester depan, ayo kita sama-sama membuat keyakinan kelas, baik wali kelas ataupun guru mapel. Pada saat masuk nih, masuk pertama kali, pada awal satu semester, ya semester 2 nanti, kita buat bersama-sama kepada anak-anak, kita buat yang namanya keyakinan kelas. Nah, kalau misalkan keyakinan kelas itu akan tertanam dalam diri masing-masing anak yang ada di kelas, insya Allah mereka akan menanamkan juga keyakinan sekolah yang sifatnya lebih besar skupnya. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kalau misalkan dia sudah punya disiplin positif, disiplin diri pada setiap pelajaran di dalam kelas, nanti di luar kelas dia akan terbawa seperti itu. Itu adalah satu proses yang mungkin kita harus lakukan bersama-sama. Artinya kita coba, jangan sampai kita menyerah sebelum kita mencoba. Nah, kemudian berikutnya bagaimana cara kita melakukan keyakinan kelas. Nah, kemarin saya sudah mempraktekkan di kelas ya, di kelas 8H yang saya praktekkan. Nah, caranya ya, siswa kita kumpulkan, kemudian siswa tersebut kita beri arahan dulu apa tujuan kita membuat keyakinan kelas. Setelah mereka paham, kemudian mereka dimintai atau mereka diberikan kepercayaan untuk memberikan pendapatnya. Kira-kira apa masukan-masukan yang akan mereka berikan untuk keyakinan kelas mereka sendiri? Ya tentunya mereka banyak berdiskusi nanti. Nanti kita kasih kertas post-it atau kertas apa saja setiap anak. Kemudian anak tersebut akan mencatat apa keyakinan kelas dari ide dia. Ya nanti banyak beraneka macam mereka tuliskan. Kemarin juga pernah gitu. Ada yang bilang dilarang buang sampah sembarangan, dilarang berisik di dalam kelas. Ada juga dilarang menyakiti teman atau menjahili teman dan lain sebagainya. Nah tentu saja isi dari keyakinan kelas yang mereka buat itu dalam bahasa-bahasa yang negatif, belum positif kan dilarang untuk menyakiti teman, dilarang buang sampah. Nah kemudian kalimat negatif tersebut kita arahkan menjadi kalimat yang positif. Nah seperti itu. Contoh misalkan jangan berlari di kelas atau koridor. Kita buat kalimat yang positifnya, berjalanlah di kelas dan koridor. Jangan membuang sampah pada sembarangan. Kita buat jagalah kebersihan kelas. Nah itu contohnya. Jadi kalau keyakinan kelas itu sifatnya itu simple kalimatnya, ya tidak spesifik. Kemudian kita mencatat semua masukan-masukan dari anak-anak. Setelah itu, setelah masuk catatan dari anak kita tempel di papan tulis semuanya. Kan misalkan post-it kan ada lemnya, tempel semuanya. Kemudian anak-anak semua bisa lihat satu persatu, silakan bareng-bareng lihat tuh apa aja yang ditulis oleh teman-teman. Nah setelah semuanya melihat apa yang dituliskan oleh teman-temannya, barulah kita membantu mereka untuk memilah-milah, mengelompok-kelompokkan. Misalkan yang menuliskan jangan buang sampah sembarangan pasti banyak kan. Nah kita pilih dari satu. Ini maksudnya kategori apa? Oh menjaga kebersihan kelas. Misalkan simpanlah barang pada tempatnya. Oh ini berarti bertanggung jawab. Ya bertanggung jawab dan disiplin diri. Nah, seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan jangan menyakiti teman atau membuli teman. Oh berarti ini menghargai orang lain. Nah seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita buat secara garis besarnya. Kemudian setelah itu kita pindahkan yang tadi udah kita buat secara garis besarnya itu paling banyak itu 7. Biasanya kayak kelas ya. Tapi satu persatu kita jabarkan. Kalau
cara menumbuhkan motivasi intrinsik untuk mendisiplinkan diri. Nah, ini adalah contoh yang kemarin saya lakukan, ini aksi nyata pada saat di kelas, pada saat membuat keyakinan kelas. Berikutnya, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Contohnya misalkan keyakinan kelas 9A. 1. Bertanggung jawab dan mengerjakan tugas piket. Atau misalnya bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, boleh. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap jujur dan tidak membuli teman, saling tolong-menolong dan rukun dengan teman, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ini adalah contoh-contohnya, ada 6 keyakinan kelas ya. Emang keyakinan kelas tidak begitu banyak, tapi maknanya itu akan diperdalam pada saat kita membuat dan menyampaikan kepada siswa. Berikutnya, nah Bapak Ibu, ini yang suka kita abaikan, ya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam teori. Ya, kita sebagai guru pada saat melihat anak ya, pada saat melakukan suatu pelanggaran atau mengabaikan keyakinan kelas, kita sebenarnya tuh harus mencari tahu apa sih kebutuhan dasar dia itu sehingga dia itu tidak terpenuhi kebutuhannya dan dia membuat suatu permasalahan atau ulah. Nah, jadi yang namanya kebutuhan dasar ini adalah ya suatu yang ditujukan atau dibutuhkan oleh manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar itu yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua, rasa kasih sayang dan diterima, ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kesenangan, akan kesenangan. Yang keempat, kebutuhan penguasaan atau dan yang kelima kebebasan. Nah, kebutuhan dasar ini pemicu seseorang melakukan sesuatu hal yang tidak diperkenankan atau yang namanya manusia kan melakukan satu hal kan pasti ada tujuan. Nah, pasti tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Jangankan anak, kita semua manusia pasti mempunyai kebutuhan. Dan yang kita lakukan, tindakan kita itu yang kita lakukan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Dan tidak semuanya bisa terpenuhi kepada ibu. Nah, ini ada contoh nih, ada contoh kasus. Nanti Bapak dan Ibu bisa kita sama-sama bertukar pikiran ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, di antara 5 kebutuhan dasar tersebut, kira-kira alasan kalau ditanya nih, misalnya Doni, kenapa sih kok kamu nak
kebebasan. Kenapa unik kebebasan? Ya karena dia pengen nyobain. Oh ya, jadi dia itu pengen memilih makanan yang lain. Jadi tuh dia pengen punya kebebasan untuk memilih maksudnya tuh ya. Kok saya dikasih makannya telur ceplok terus, bosan gitu. Jadi dia pengen nyobain karena punya temannya yang membawa sini. Nah kalau misalkan karena iseng-iseng, kesenangan, senang melihat temennya marah, senang melihat temennya itu cemberut dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kesenangan, senang melihat temennya ketakutan, power betul ya. Jadi karena dia ingin penguasaan, ingin menguasai temannya. Nah itulah contoh bahwa kita sebagai guru kalau melihat ada siswa yang tadi kayak mengabaikan keyakinan, itu kita harus tahu alasannya terlebih dahulu. Maksudnya seperti itu. Jadi ada 5 alasannya itu. Jadi untuk melakukan suatu restitusinya, nah nanti berdasarkan alasan itu kita bisa melakukan restitusi apa yang harus anak tersebut lakukan. Begitu Bapak dan Ibu ya. Berikutnya, nah dari kebutuhan 5 dasar kebutuhan itu, ini ada yang disebut dengan dunia berkualitas Bapak dan Ibu. Jadi kalau seseorang apabila sudah terpenuhi 5 atau 4 atau 3 kebutuhan dasarnya, dia akan merasa bahwa dunia dia itu berkualitas. Apa sih maksud dunia berkualitas? Nah, dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita, Anda, atau tempat menyimpan gambaran atau representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda tuh merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda, membuat hidup Anda menjadi bermakna. Nah, kebutuhan dasar itu bersifat umum dan universal. Sedangkan kalau dunia berkualitas, kebutuhannya bersifat unik dan personal, ya. Begitu pula halnya dengan murid kita. Mereka juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Artinya di sini apabila kita menanamkan nilai-nilai kebajikan, itu dengan sendirinya murid tersebut bisa memposisikan dirinya dalam dunia berkualitas. Kenapa? Karena dia akan menjadi orang yang mempunyai karakter yang baik nantinya. Jadi dia merasa hidup saya mempunyai banyak makna. Berkat siapa? Berkat dari bimbingan guru-guru. Nah itu yang dimaksud dunia berkualitas. Berikutnya, nah di sini ada restitusi. Restitusi dari 5 posisi kontrol. Apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang lebih mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Bosen tahun 2004. Jadi restitusi ini adalah suatu cara Bapak dan Ibu, suatu cara kita dalam berkolaborasi dengan murid nih untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh murid itu sendiri, sehingga murid itu ketika kembali ke temannya, dia akan mempunyai keyakinan yang benar. Itu namanya restitusi. Jadi bukan kita menghakimi mereka atau kita membuat suatu hukuman yang membuat mereka akan menjadi jerak, bukan, tapi kita bersama-sama dengan murid tersebut untuk mencari solusinya. Nah berikutnya di sini ada
manajer. Ya, itu tujuannya. Nah, ada 9 restitusi. Pertama, bahwa 1, bukan menebus kesalahan restitusi itu, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya, kita menawarkan solusinya bagaimana. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dia itu apa kebutuhan dasarnya. Ya. Kemudian yang keenam adalah cara yang paling terbaik. Restitusi adalah cara yang paling terbaik. Yang kedua, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana caranya supaya ketika dia masuk pada kelompoknya tidak terpengaruh lagi oleh hal-hal yang ada dari luar. Gitu. Berikutnya, nah di sini ada 5 posisi kontrol pada tipu. Kita bisa bedain nih. Ada posisi kontrol penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, kalau pada posisi penghukum, guru itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas nanti, rasakan akibatnya. Hasilnya, anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, gitu ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas.
enggak keyakinan yang pernah dibuat. Misalkan ya dia udah membuat keyakinan di kelas oleh gurunya, terus dia tidak menjaga PR. Nah, keyakinan kelas apa sih yang sudah terabaikan, dilanggar gitu kan, dia nanti ingat ini gue bertanggung jawab. Nah, berarti artinya apa kalau dia tidak memberikan PR? Nah, itu disebut dengan pertanyaan yang bersifatnya kita kedudukan sebagai manajer. Kemudian menguatkan pribadi, hasilnya tuh murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan gitu. Nanti kita akan membantu mencari solusinya. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, dampak pada murid. Nah, itulah perbedaan antara 5 posisi kontrol kita sebagai guru, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mari kita sama-sama belajar bersama-sama, berproses bersama-sama untuk memposisikan diri kita sebagai guru, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin ini akan sulit, tapi kita belajar. Berikutnya, Bapak dan Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Bapak dan Ibu bisa menjawab posisi kontrolnya sebagai apa? Apakah sebagai pemantau, pembuat kesalahan, atau sebagai manajer, atau sebagai pendukung? Ada 5 kan? Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu Membuat rasa bersalah. membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya. Berarti penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak nak. Aman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang di hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, penghukum. Nah, coba kita lihat jawabannya. Ya. Yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Nah, Bapak dan Ibu, kita sebagai posisi kontrol tadi ya, kita sebagai posisi kontrol manager, itu kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi kita menggunakan metode ya. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka akan lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama dulu kita lihat. Ini segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ketiga sisinya itu merupakan satu kesatuan dalam membuat suatu perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa. Nah, yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas untuk membuat anak itu merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi cooling down dulu. Jadi ketika misalkan itu kita panggil di ruangan atau di tempat di ruang bebas di mana ya, nah kita cooling down dulu dia, ya. Kita menstabilkan dulu kondisinya dengan apa, pertanyaan apa, misalnya berbuat itu hal yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang
Jadi tunggu anak itu stabil dulu emosinya. Kemudian langkah yang kedua adalah membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, dalam tahap yang kedua ini disebut juga dengan validasi kebutuhan, ya, atau disebut juga dengan ini. Yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tentang sesuatu yang salah, ya. Nah, caranya perkataan yang akan ditanyakan oleh guru, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok-besok lagi? Itu adalah contoh untuk mencari atau validasi kebutuhan. Nah, berikutnya langkah yang ketiga atau menanyakan keyakinan, ya. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Perkataan yang disampaikan, apa nilai yang kita percaya pada kelas atau sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal yang mana yang telah kali kita sepakati, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apakah kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah contoh untuk menanyakan keyakinan. Nah, untuk segitiga restriksi ini sudah pernah saya praktekkan, ya. Dan saya praktekkan dalam tugas di modul 1.4. Nah, saya lihat dulu ini. Contohnya mungkin Bapak dan Ibu sudah lihat video saya waktu itu. Nih contohnya. Atau di sini aja ya. Assalamualaikum. Ini di YouTube ya, Waalaikumsalam.
belajar yang pernah kita buat masih ingat kan? Masih ingat Bu. Nah kalau begitu yang penerapan saat itu ya sesuai dengan keyakinan kelas yang mana kita gotong royong dan bertanggung jawab. Alhamdulillah kita masih ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama. Itu artinya kita harus tahu dong apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi keyakinan kelas yang pernah diberikan. Ya Bu. Pertama saya meminta maaf kepada Ibu dan saya juga meminta maaf kepada teman-teman sekolah karena tidak ikut bekerja sama menyelesaikan tugas PNFP. Saya akan mengerjakan tugas PNFP dan akan saya lakukan besok. Oke, Ibu sangat mengapresiasi sekali tanggung jawab Pinang, keinginan Pinang mengatasi permasalahan di kelompok Pinang, dan saya rasa itu merupakan satu hal yang tidak akan pernah lagi. Ya sampai ya. Oke, kalau begitu Pinang boleh pulang. Baiklah Bu, terima kasih. Saya pamit juga. Baiklah. Ketiga ya. Demikian tadi Bapak Ibu. Contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan di kelas 8H kemarin ya. Jadi harapan saya nanti kita bareng-bareng praktekkan pada mapel masing-masing, membuat suatu keyakinan kelas ya. Nah kemudian kalau sudah dibuat keyakinan kelas, semoga anak-anak bisa paham betul apa maksud dari keyakinan kelas tersebut dan mereka akan. Baiklah Bapak dan Ibu, sudah pada penghujung acara. Saya berharap apa yang kita pelajari bersama-sama, apa yang kita bahas bersama-sama akan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Akan membawa suatu perubahan paradigma kita terhadap kontrol kita pada murid-murid kita, sehingga kita bisa membawa murid-murid kita, menuntun murid-murid kita menjadi suatu karakter yang baik, yang mempunyai rasa disiplin diri dalam dirinya, sehingga tercipta budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, di layar itu ada refleksi. Mohon Bapak dan Ibu untuk mengisi refleksi yang ada di Google Form yang sudah saya buat, yang sudah saya kirim ke WA Group. Karena dari refleksi ini saya tutup kegiatan desiminasi ini dengan mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan workshop aksi nyata desiminasi modul 1.2 budaya positif sudah selesai. Harapan kami mudah-mudahan ibu sekalian setelah menerima berbagai materi yang alhamdulillah materi cukup bagus, dan supaya tercipta budaya positif yang lebih baik, maka tidak ada salahnya jika pada pelaksanaan nanti kita saling mengecas satu dengan yang lain. Sebab kalau tidak diingatkan biasanya kita lupa. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf, dan acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana SPD. Setelah mengikuti desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Rahmayanti MPD, saya merasa senang dan menambah pengetahuan bagi saya mengenai budaya positif melalui penanaman disiplin positif bagi murid, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan
motivasi intrinsik murid agar terbentuk karakter murid yang lebih baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.